Banyak yang gagal panen bukan karena pupuk, tapi karena salah waktu tanam. Sekarang kita sudah masuk bulan Desember dan di Indonesia ini masih musim hujan. Bahkan sampai Januari nanti masih hujan peralihan. Nah, di kondisi seperti ini aku pribadi nggak langsung kejar panen, tapi fokus ke semai bibit dulu. Kenapa? Karena kalau tanam tanpa hitung musim, yang ada nanti bunga rontok, batang busuk, gagal panen. Tanaman yang bagus aku semai sekarang, yang pertama adalah cabai. Cabai itu rata-rata panen di 70 sampai 80 hari. Kalau kita semai sekarang, panen itu jatuh di akhir Maret, biasanya mulai masuk musim kemarau. Peluang berhasil itu jauh lebih besar, tapi tetap ya teman-teman, kalau cuaca ekstrim dan hujan terus, resiko gagal panen itu tetap ada. Untuk terong itu lebih cepat, usia panen sekitar 60 sampai 70 hari. Kalau ditanam sekarang, panen itu sekitar bulan Februari, masih hujan tapi lebih stabil, masih lumayan aman dibanding cabai. Kalau untuk tomat itu kan ada dua ya, tomat lokal atau tomat ceri-cerian. Kalau aku biasa tanam tomat ceri-cerian. Untuk panen itu biasanya usia 65 sampai 75 hari. Berbunga itu di bulan Maret, untuk panen April dan Mei. Nah, kalau dari pengalaman aku, hindari tomat ceri karena dia itu sensitif hujan. Ini pengalamanku pribadi, tanam tomat ceri usianya lama. Seperti tomat ceriku usianya sekitar 8 bulanan. Ketemulah musim hujan yang akhirnya sayang banget ya, batang dan daunnya rusak parah. Kalau mau tanam mungkin harus effort sedikit, pakai naungan atau dikasih mulsa atasnya. Waktu paling bagus tanam tomat ceri itu kalau di Indonesia itu semainya itu di bulan Februari atau Maret. Nanti berbunganya ketemunya di April. Untuk panen itu Mei dan Juni. Ini posisi paling aman karena hujan sudah jauh berkurang, udaranya mulai kering, bunganya gak gampang rontok, buah itu jauh lebih manis dan padat ya. Jadi untuk sekarang mungkin tomat lokal lebih tahan hujan ya. Dan aku pribadi menanam tomat lokal, tomat merah gitu, udah aku semai, jadi nanti tinggal tunggu berbuah aja. Tinggal tunggu pindah tanam aja. Selanjutnya kacang panjang, untuk panen 45 sampai 55 hari, berbunganya itu bulan Februari, untuk panen Maret dan April. Kacang panjang itu akarnya kuat, walaupun tanah jelek pun bisa hidup, bahkan tanah jelek itu bisa diperbaiki dengan si kacang panjang ini. Jadi tanahnya malah jadi lebih subur. Untuk jagung manis, panen itu di usia 65 sampai 75 hari, untuk berbunga Maret. Kalau untuk panennya itu April dan Mei. Dia itu suka air di awal tapi nggak suka hujan di fase tongkol. Ada juga banyak kayak kangkung darat dan lain sebagainya ya, itu usianya pendek 25 sampai 30 hari. Sebetulnya aku pribadi mau semai timun. Timun ini cepet banget, usia panennya itu sekitar 30 sampai 40 hari. Masalahnya kalau tanam sekarang, panennya itu masih di bulan Januari dan itu puncaknya hujan ya. Sebetulnya aku pribadi mau semai timun. Timun ini cepet banget, usia panen cuma 30 sampai 40 hari aja. Masalahnya kalau ditanam sekarang itu panennya masih bulan Januari teman-teman, dan itu puncaknya hujan, jujur ya. Timun itu kurang cocok ditanam sekarang. Perbandingan negara 4 musim juga sama sebetulnya. Di negara 4 musim juga konsepnya itu sama. Mereka tuh semai di bulan April dan Mei, panennya itu sebelum September karena nanti kena musim gugur dan dingin. Jangan biarkan, intinya ya kalau bertanam itu jangan biarkan fase bunga dan panen ketemu cuaca ekstrim begitu ya. Walaupun cuaca sekarang itu sering meleset ya, minimal kita punya pegangan. Untuk target aman untuk kita tanam itu bunga dan panen jatuh di Mei September.
Masalah paling sering terjadi biasanya gagal panen itu karena batang busuk, akar terendam air, sirkulasi udara saat hujan, bukan karena pupuk mahal ya, tapi karena salah timing tanam. Kalau di negara 4 musim juga konsepnya sama ya. Jadi mereka tuh semainya di bulan April dan Mei. Nah, kalau panen sebelum September biar nggak kena musim gugur dan salju gitu. Intinya, jangan biarkan fase bunga dan panen itu ketemu cuaca ekstrim, kayak gitu. Nah, ini adalah patokan musim di Indonesia. Walaupun cuacanya sering kali meleset ya, tapi minimal kita punya patokan kan. Pohon nangka tua yang suka berguguran gitu kalau habis hujan, makanya sering-sering disapu. Karena ini nanti kumanfaatkan untuk kompos juga ya. Nah, sambil nunggu bibit tumbuh, aku juga biasanya bersihin kebun dan ngurus ayam. Karena ayam ini masih satu ekosistem sama kebun. Kotorannya bisa jadi pupuk alami. Kalau ada daun jelek dan sudah tua, aku kasih aja ke ayam. Jadi kebun sehat, ayam juga sehat. Jadi bukan cuma tanam tanaman, tapi bangun sistem kebun yang hidup. Nah, seperti Isa buronku, usia 2,5 bulan dan ada KUB juga. Momennya juga tepat, nanti saat Idul Fitri itu bisa dipanen. Aku juga ada pelihara bebek packing yang aku beli harganya 10 ribuan, ada 3 ekor. Sekarang mau kasih minum ayam, ini air putih biasa, tanpa campuran apa-apa. Biasanya itu aku kasih vitamin di dalam minuman ayam, tapi kebetulan lagi habis. Bisa nanti digantiin dengan daun pepaya aja. Daun pepaya itu bagus banget untuk pencernaan ayam ya. Lanjut, aku mau kasih makan dulu. Ini kita penuhin aja. Biasanya kalau penuh ini bisa untuk 2 hari. Untuk alas kandang aku pakai sekam mentah ya. Kan biasanya kalau ayam itu kan bau ya, makanya aku siasati dengan kapur dolomit. Ini kapur dolomitnya ditebarin aja di sekitaran kandang ayam. Ayamku kan ada sekitar 18 ekor, kalau nggak dibantu dengan kapur dolomit sih bisa-bisa bau banget ya teman-teman. Takutnya banyak lalat nanti malah dateng. Dengan cara seperti ini buat kandang ayam itu nggak bau ya. Yang sudah sering aku ceritakan, jadi kandang ayam ini lokasi kebun yang memang tidak terkena sinar matahari. Jadi ditanamin apapun itu hasilnya nggak maksimal teman-teman. Makanya ya udah aku manfaatin aja jadi kandang ayam petelur. Lanjut aku mau bersihin si kandang bebek packing. Dia ini senang banget sama air ya teman-teman. Jadi disembor aja pakai selang kayak gini. Untuk bebek packing dan ayam, aku beli harganya 10 ribuan satu ekornya. Ya beginilah keseharian aku dan bagaimana aku atur waktu setiap hari sebelum berangkat kerja.
Aku sudah bikin tanaman paling aman saat hujan. Kalian bisa lihat videoku selanjutnya ya. Tulis di kolom komentar, kalian bakal mulai semai tanaman apa nih biar panen besar di bulan Mei nanti. Tulis di komentar dan sharing tentang pengalaman berkebunmu, dan subscribe jika channel ini membantu dan menginspirasi. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye, semangat gardening.